Selamat malam Pak Cliff, saya Rian Kresna dari Accounting 2023. Pada malam hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita bisa mengerjakan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo di Excel, melalui Excel. Jadi yang saya akan lakukan pertama adalah menjelaskan tentang apa itu konsep dasar jurnal, apa itu buku besar, dan apa itu neraca saldo. Setelah kita mendapat logikanya, setelah saya menjelaskan, baru nanti saya akan coba mensimulasikan bagaimana cara kerjanya yang sebenarnya jika kita ingin membuat sebuah jurnal menggunakan Excel. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah tabel COA. COA ini adalah singkatan dari Chart of Accounts. Jadi apa itu artinya? Jadi COA ini adalah kode-kode untuk masing-masing akun yang akan digunakan dalam proses pencatatan transaksi. Nah, di sini di COA ini saya ada menulis 1 sampai 9 di angka awalnya. Perhatikan angka yang paling awal, 1 sampai 9. Nah, apa guna angka-angka tersebut? Jadi, angka-angka tersebut akan menandakan bahwa mereka itu masuk ke akun yang mana. Jadi, semisal, jadi urutannya itu adalah 1, itu berarti akun harta. Jadi kita bisa lihat di sini 101 adalah cash atau uang kita, 121 adalah bank, 112 adalah piutang karena piutang masuk dalam cash. Begitu juga dengan 2, jika 2 ini adalah utang atau yang masih harus kita bayarkan atau kerjakan. Intinya 2 ini adalah sesuatu yang masih harus kita berikan kepada orang lain. Jika angka awalannya 3, berarti ini menandakan modal atau price atau laba ditahan dan bisa juga dividen. Untuk yang angka 4, ini adalah pendapatan. Jadi apapun pendapatan yang kita dapat, mencatatnya pasti menggunakan angka 4 di awalnya. Dan untuk 6, 7, dan 9, ya sebenarnya ini hanya kreasi saya. Sebenarnya angka 5 ke atas itu menandakan bahwa akun tersebut merupakan akun beban. Oke. Dan ini adalah gabungan. Jadi gabungan ini dibuat menggunakan rumus concatenate itu. Apa gunanya ini? Ya, ini akan digunakan agar memudahkan kita nanti saat ingin membuat ledger dan trial balance atau buku besar dan neraca saldo. Bagaimana cara membuatnya? Pertama kita klik sama dengan, lalu kita klik rumusnya, ketik rumusnya. Ini setelah itu kita buka kurung. Kita ingin memunculkan eh, angka di awal. Baru setelah itu nama akunnya. Jadi kita pilih eh, tabel yang ada angkanya. Setelah itu, nah ini tergantung dari jenis laptop. Biasanya ada yang menggunakan titik koma atau ada yang menggunakan hanya koma. Jadi ini harus diperhatikan. Dalam kasus saya menggunakan titik koma, jadi saya akan titik koma. Nah, untuk memberi spasi seperti di bawah-bawah ini kan sudah terlihat ada spasi di antara angka dan hurufnya dan nama akunnya. Bagaimana cara kita membuat itu? Kita harus eh, mengetik petik 2, kemudian spasi, kemudian petik 2 lagi. Setelah itu kita titik koma lagi, barulah kita pilih tabel yang berisikan nama akun. Jika sudah, kita tutup kurung dan rumusnya akan jadi. Seperti ini. Nah, jika cowoknya sudah penuh, sudah lengkap untuk kita menjurnal, maka kita akan beralih ke proses penjurnalan. Oke. Sebelumnya ini sudah saya kerjakan, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat template awalnya. Jadi ini adalah kolom untuk data-data yang akan dipakai saat penjurnalan. Jadi ini saya clear all dulu. Nah, ini semua sudah hilang. Jadi saya akan menghilangkan ini juga. Nah, ini adalah template jurnal umum yang kosong. Nah,
Kita mulai satu persatu. Di sini ada nomor, ya ini menunjukkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Date adalah tanggal transaksi tersebut dilakukan. Nah, debit dan kredit akun, accounts, ini adalah hanya tempat untuk menaruh akun ini masuk di debit, apakah di kredit. Nah, coba seperti yang sudah kita omongin tadi, itu adalah tempat nomor sesuai dengan akunnya. Ini adalah jumlah uang, ya jumlah transaksinya lah. Berapa perusahaan itu melakukan transaksi, maka akan masuk di sini sesuai dengan debit ataupun kredit. Ini untuk kolom penjelasan tentang transaksi tersebut jika misalnya kurang clear. Dan ini accounts, ini tabel ini sebenarnya fungsinya sama saja seperti ini, seperti yang ini. Cuman ini dibuat di jurnal umum hanya untuk memudahkan kita. Oke. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan jika kita ingin menjurnal adalah bagi saya itu menghafal akun tersebut akan masuk kemana dengan menggunakan 5 jari saya. Ini adalah konsep yang sudah saya pelajari sejak dulu. Jadi orang-orang itu sering salah memasukkan akun, salah menginput akun, karena mereka tidak bisa menghafal akun itu bertambah di mana, berkurang di mana. Nah, dengan cara saya ini, yang pertama adalah jari jempol, ini menandakan akun harta. Nah, akun harta adalah akun-akun seperti cash, seperti piutang, seperti bank, peralatan, perlengkapan, sebagainya. Nah, kenapa mereka bisa masuk harta? Karena itu adalah aset kita. Itu merupakan suatu hal yang memang untuk perusahaan, memang bisa kita pakai. Nah, ada juga akun-akun yang mungkin memang jarang keluar, seperti prepaid insurance, itu asuransi dibayar di muka, itu juga masuk kas, karena asuransinya sudah kita bayar, tapi belum terpakai sama sekali. Jika asuransi tersebut belum terpakai sama sekali, maka kita akan menghitung sebagai aset. Nah, harta pertama di debit, berkurang di kredit. Jika seperti itu, maka saya sudah tahu. Jika muncul akun cash, cash akan masuk harta. Jika kita menerima cash sebagai perusahaan, maka akan saya masukkan ke kolom debit. Jika saya sebagai perusahaan mengeluarkan cash, maka akan saya catat di kolom kredit. Nah, begitu juga dengan jari-jari seterusnya. Eh, satu lagi akun yang bertambah di debit dan berkurang di kredit adalah jari kelingking, yaitu akun beban. Nah, beban akan bertambah di debit karena sifatnya beban itu mengurangi ekuitas, jadi dia masuk beban. Nah, sebagai contoh, seperti yang tadi saya bilang, asuransi dibayar di muka, itu akan masuk harta karena asuransinya belum kita gunakan sama sekali. Tetapi, semisal asuransi tersebut sudah habis kita pakai, misalnya dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun, asuransinya sudah kita gunakan selama setahun, waktu masa berlakunya sudah jalan selama setahun, maka asuransi tersebut akan habis dan akan kita catat sebagai beban. Seperti itu. Nah, jika dua ini bertambah di debit dan berkurang di kredit, maka sisa yang tiga ini bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Untuk jari telunjuk, ini adalah hutang. Untuk jari tengah, ini adalah modal. Dan untuk jari manis, ini adalah pendapatan. Ya, sebenarnya ini cukup gampang dimengerti, karena ya saya sudah menggunakan cara ini sejak dulu untuk lebih cepat menghafal akun mana akan masuk ke mana. Nah, sekarang kita akan mulai menjurnal. Sebelum itu ada beberapa rumus dan hal-hal yang harus kita format kepada template ini sebelum kita bisa menjurnal dengan bagus. Contohnya adalah pada kolom debit dan kredit ini kita akan menggunakan yang namanya data validation, yaitu ada di kolom ini. Nah, apa gunanya data validation? Maka data validation ini akan membolehkan kita untuk memakai akun-akun dari sini langsung. Jadi kita tinggal memilih dan tidak perlu menulis ulang lagi. Gimana caranya? Ini
kolom yang akan kita pakai untuk menjurnal akan saya blok semua. Jika sudah diblok, maka akan masuk ke data validation. Untuk allow-nya, kita pilih list. Dan untuk source, ini artinya sumbernya dari mana. Kita akan ke sheet Jawa, kita akan blok akun-akun ini tersebut, akun-akun ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu kita bisa pencet, ya kita bisa menekan ini untuk memilih, dan apabila ingin menggunakan keyboard, kita bisa menekan Alt dan panah ke bawah. Seperti ini. Jadi lebih mudah untuk memilih. Oke, kolom debit dan kredit sudah selesai, sudah bisa kita ya secara otomatis, tidak perlu kita tulis ulang lagi. Nah, sekarang untuk kolom COA. Ini jika kalian lihat ada rumus yang lumayan rumit, tapi akan saya jelaskan. Jadi rumus yang kita pakai adalah rumus if. Rumus if ini apa? If itu dalam bahasa Indonesia adalah jika. Nah, kita ingin membuat eh, akun apapun yang muncul pada kolom debit dan kredit agar COA-nya mengikuti. Karena pasti dalam satu tabel, dalam satu row, pasti hanya ada akan muncul satu akun. Jadi COA-nya mengikuti. Oke. Gimana cara kita melakukan itu? Kita akan menggunakan rumus if. Jadi apa yang kita lakukan pertama kita klik sama dengan, lalu tulis if, dan buka kurung. Nah, cara yang pertama adalah if sama dengan if, buka kurung, sini, kolom D6. Iya, jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya jika kolom 6 sama dengan kosong, jadi kita ibaratkan sebagai kolom debit ini tidak ada isinya. Nah, jika tidak ada isinya, maka sama dengan 0. Oke. Nah, awalnya D sama dengan 0. Nah, berarti kita sebagai mesin, kita itu di program, jika debit ini 0, maka kita harus mencari kredit. Nah, gimana caranya? Kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP inilah yang akan mencari data-data dari sheet COA yang sudah kita tulis tadi. Jadi, seperti yang saya bilang, kita di program, jika melihat debit 0, debitnya kosong, maka kita akan mencari di kolom kredit sebelahnya. Nah, kita pencet E6, setelah itu titik koma, kita akan ke sheet COA, dan kita akan blok semuanya. Nah, table array ini maksudnya dari manakah rumus VLOOKUP ini akan mencari jawaban yang kita inginkan. Nah, jika sudah diblok, Anda bisa melihat row yang saya blok ini ada 3. Ini, dan ini. Nah, kita kan mau memunculkan COA. COA yang hanya berisi angka. Jadi, tempat COA yang hanya berisi angka itu berada di kolom nomor 2. Jadi, kita titik koma, kita tulis 2. Setelah titik koma lagi, nah di sini akan ada pilihan true dan false. Apakah bedanya? Jika true, maka rumusnya itu akan mencari angka yang mendekati. Nah, misalnya ada akun 101 dan 102. Itu bisa saja 102 terpilih. Namun, jika kita mengklik false, mengetik false seperti ini, maka rumusnya akan otomatis langsung mencari angka yang benar-benar angka itu saja kita inginkan. Jadi, semisal kita ingin mencari 101, yang keluar itu pasti 101. Exact match. Jadi sama persis yang apa yang kita inginkan. Nah, di sini rumusnya belum selesai. Jadi yang baru saya ketik adalah rumus jika D memang D6 in, bentar. Jadi rumus yang saya ketik adalah jika memang benar D6 ini kosong. Nah, kita belum menulis value apakah semisal D6 ini terisi. Nah, value if false, jadi kita klik ini dulu, dan kita VLOOKUP lagi. Nah, sekarang kita klik ini. Nah, jadi jika dia terisi, maka rumusnya otomatis
ya mengeluarkan COA dari debit yang sudah terisi. Caranya memang sama. Kita blok lagi, kita klik dua lagi, kita klik pause lagi. Nah, jika sudah seperti ini, maka rumusnya akan keluar. Kenapa tulisannya NA? NA ini karena di sini belum ada isinya. Jika kita tulis cash, maka dia akan keluar 100. Sorry, dia akan keluar 101. Nah, begitu pun di kolom kredit. Jika misal kita mencari hutang, accounts payable, dia akan muncul cewa hutang. Nah, ini seharusnya sudah bisa kita copy ke bawah. Tapi ini kan jika di copy ke bawah kan seperti ini, NA semua karena kan kosong semua. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan NA? Itu dengan menggunakan rumus yang namanya if error. Jadi error itu dianggap ya NA itu dianggap error oleh rumusnya karena rumusnya tidak menemukan apapun di sini. Nah, cara mengakalinya adalah kita tulis if error di belakang if dan kita buka kurung di baris paling terakhir rumusnya kita tambahkan seperti di soal tadi. Petik dua, spasi, petik dua lagi, tutup kurung. Sudah seperti ini. Maaf, saya lupa ini. Nah, seperti ini kita enter, maka dia akan kosong. Walaupun tidak ada isinya. Jadi ini sudah bisa kita copy ke bawah. Belum. Saya lupa menjelaskan, ada yang namanya string. Eh, karena jika kita tidak string, maka tabelnya ini perlahan-lahan. Kita tidak bisa memilih akun yang lebih bawah. String itu adalah tanda dolar. Nah, di mana kita mau mengisi string? Ini adalah di table array. Jadi di antara B3 dan D31. Mengisinya itu 4 kali. Di depan dan di belakang hurufnya. Seperti ini. Sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini sudah terstring, ini sudah aman kita copy. Serah. Kita tambahkan border sebentar supaya rapi. Nah, eh, jadi kolom debit, kredit, dan COA sudah selesai. Ini tidak perlu kita otak-atik yang tiga ini. Yang perlu kita otak-atik adalah ini. Nah, jika teman-teman lihat di rumus account, ini ada rumus yang panjang seperti yang tadi. Saya akan jelaskan kenapa. Karena rumusnya itu sama. Ini. Rumusnya itu sama. Jadi account ini nanti akan memunculkan COA dan juga debit atau kredit. Jadi gunanya account itu akan memunculkan seperti ini. Bagaimana kita melakukannya? Kita pakai rumus if lagi. Nah, tapi ini nanti saja karena saya akan mengajak teman-teman untuk menjurnal. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah PDF yang isinya transaksi. Transaksi inilah yang nanti akan kita pelajari dan bagaimana cara kita menjurnalnya. Oke, di sini kita bisa lihat ini merupakan uh, capital deposit statement letter. Jadi ini adalah surat penyetoran modal yang dilakukan oleh pemilik. Oke, kita lihat nama pemiliknya yaitu nama saya sendiri dan Kresna. Uh, dokumen ini, file ini berisi menyatakan bahwa ownernya menyuntik modal sebesar $10.000 untuk perusahaannya. Dan ini ya perjanjian jika semisal ownernya melanggar. Ini adalah materai, dan ini adalah nama ownernya. Jadi teman-teman lihat transaksi ini terjadi pada tanggal November 1, itu November. Jadi di 1 November, ownernya itu menyetorkan cash. Jadi cash kita bertambah, dan cash itu disetor oleh pemilik sebagai modal, tambahan modal untuk usaha. Jadi di kredit, kita akan cari share capital.
Nah, jika sudah seperti ini, karena cash pertama di debit, share capital, modal. Modal itu menambah ekuitas, jadi dia pertama di kredit. Jumlahnya berapa? $10.000. Kita copy paste. Nah, lanjut ke transaksi yang kedua. Nah, sini teman-teman bisa baca bahwa ini merupakan sebuah invoice. Nah, invoice itu teman-teman bisa artikan sebagai tagihan. Nah, siapa yang mengeluarkan invoice ini? Invoice ini dikeluarkan oleh Asus kepada kita, kepada perusahaan RK. Nah, itu artinya Asus sedang menagih kita atas transaksi yang sudah kita lakukan. Nah, jika kalian lihat di bawah, perusahaan kita sudah membeli banyak sekali peralatan. Jadi, bedanya peralatan sama perlengkapan. Peralatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa habis. Jika teman-teman baca, di sini ada PC, ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Itu merupakan item-item yang nilainya itu akan menyusut, bukan habis. Jadi tidak keyboard kan tidak mungkin tiba-tiba hilang setelah lama dipakai. Jadi nilainya akan menyusut, tidak seperti nilai harga beli awal. Nah, ini akan masuk ke akun peralatan. Nah, jika dilihat notes yang dikirim oleh Asus, payments should be made by the end of the week. Jadi pembayaran harus dilakukan. eh, Batas maksimal pembayarannya itu adalah akhir minggu. Nah, di sini cash or bank payment is accepted. Itu hanya cuman metode pembayaran yang diterima. Nah, teman-teman lihat totalnya $900 dan di sini ada tulisan balance due. Jadi kita sebagai perusahaan, posisi kita itu masih berhutang kepada Asus. Nah, penjualannya gimana? Tadi peralatan kita bertambah. Jadi equipment kita bertambah sebesar $900 karena kita sudah membeli equipment tersebut kepada Asus. Nah, tapi gara-gara bentuk masih invoice, kita masih ditagih, bentuknya akan bukan cash yang kita keluarkan, tapi kita akan menambah hutang kita, yaitu accounts payable. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, hutang bertambah di kredit. Nah, untuk transaksi tanggal 3, nah, di sini teman-teman bisa baca, ini adalah resip. Resip itu adalah kwitansi. Bedanya resip dengan invoice. Jika invoice merupakan tagihan, resip ini bisa teman-teman artikan sebagai bukti kita sudah membayar. Nah, resipnya itu dikeluarkan oleh Faber-Castell kepada kita karena kita sudah membeli perlengkapan. Nah, yang saya bilang tadi, perlengkapan, ini ada pulpen dan pensil, itu nilainya tidak mungkin disusutkan karena pulpen dan pensil itu bisa habis. Tintanya bisa habis, pensil sudah tidak bisa dikerot lagi. Nah, itulah bedanya peralatan dan perlengkapan. Nah, jika kalian notes di sini, pleasure doing business with you, mereka senang berbisnis dengan kita. Dan terms and condition-nya, payment has been successfully verified via cash at 9 a.m. Jadi, pembayaran via cash sudah diverifikasi oleh mereka jam 9 pagi. Nah, itu artinya cash perusahaan sudah keluar untuk membayar perlengkapan sebesar $575. Jadi, penjualannya gimana? Kita sudah membeli supply, yaitu perlengkapan, $75. Nah, karena kita sudah membayar menggunakan cash dan sudah diverifikasi oleh mereka, maka akun kreditnya adalah cash karena cash berkurang di kredit. Nah, kita lanjut untuk transaksi tanggal 7. Nah, teman-teman bisa lihat jika saya zoom out sedikit, ini merupakan stroke bank. Ya, stroke bank. Resep ini dikeluarkan oleh Airbus kepada perusahaan kita tanggal 7 November. Nah, ini adalah teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah jasa kita, jasa yang kita sebagai accounting firm. Nah, Airbus menyewa jasa kita, setelah itu mereka bayar melalui bank. Nah, jika di atas sudah ada tulisan resip yang sangat besar, ini berarti kwitansi.
Jadi mereka sudah membayar. Mereka membayar jasa kita yang sudah kita lakukan. Ini sebesar $4.500. Jadi di sini 4.500. Akunnya adalah karena mereka membayar lewat bank, jadi kita masukkan ke akun bank perusahaan. Dan di sini kita memasukkan service revenue. Service revenue ini apa? Ini adalah pendapatan jasa, karena jasa sudah kita kerjakan dan mereka membayar. Sini juga 4.500. Oke. Kita masuk ke tanggal 9. Nah, ini adalah resip yang dikeluarkan oleh BCA untuk kita. Nah, teman-teman memang format membacanya ya lebih mudah mengerti seperti itu. Ini tanggal 9. Nah, BCA menyatakan bahwa kita sudah membayar. Kita sudah membayar apa? Kita sudah membayar utang bank yang sudah kita hutangkan sejak Desember 2022. Berarti itu tahun lalu. Karena kita sedang mencatat jurnal untuk periode 30 November 2023. Jadi itu sudah kurang lebih 1 tahun lalu. Nah, kita lihat di sini ada harga utangnya $5.000 dan di sini ada interest. Nah, interest ini adalah bunga. Jadi gimana cara kita mencatat interest ini? Interest ini kita catat sebagai beban. Di sini payment has been verified through our software via cash. Jadi perangkat lunak mereka sudah memverifikasi pembayaran kita melalui cash dan juga sudah ditanda tangan. Oke. Jadi penjumlahannya gimana? Penjumlahannya adalah utang yang semulanya bertambah di kredit, sekarang utang sudah dibayar, berarti utangnya berkurang di debit. Jadi kita cari dulu bank loan, yang hutang bank, sebesar $5.000. Nah, beban bertambah di debit. Bebannya adalah interest, bunga, sebesar $250, dan kita bayar menggunakan cash. Cashnya berkurang di kredit. Jadi, jika tidak mau susah, kita sum saja. Sum ini hanya menjumlah. Ini bisa tonton kayak gini, dia akan menjumlah sendiri. Hasilnya pasti sesuai. Oke, nah kita lanjut ke transaksi tanggal 10. Nah, ini merupakan resip, tapi resip ini dikeluarkan oleh kita sebagai perusahaan. Jadi, ibaratnya itu seperti kita memberitahu pelanggan kita bahwa mereka sudah membayar, kita sudah memverifikasi pembayaran mereka. Nah, kita mengeluarkan resipnya ke YouTube. Apa yang kita bayar kepada YouTube? Kita membayar advertising services. Yang kita bayar kepada YouTube adalah jasa iklan. Jadi ibaratnya kita memasang iklan di YouTube. Nah, tapi kamu harus teliti membaca ini. Starting December 1, 2023. Jadi ini yang kita bayarkan iklan akan dimulai untuk bulan bulan depan, tanggal 1 Desember. Jadi kita membayar untuk 12 bulan ke depan. Payment has been confirmed. Jadi pembayaran sudah dikonfirmasi. Nah, ini akan masuk ke dibayar di muka. Karena apa? Karena itu merupakan aset kita, pengiklanannya belum jalan sama sekali, ini merupakan aset kita. Nah, jadi totalnya $600. Nah, penjualannya seperti apa? Karena dia merupakan aset, maka dia akan masuk ke sini. Prepaid advertising. Iklan dibayar di muka. Kita bayar menggunakan cash sebesar $600. Ini. Kita masuk ke tanggal kita masuk ke tanggal 15. Nah, ini merupakan invoice, tapi invoice ini yang mengeluarkan adalah kita. Teman-teman bisa ibaratkan seperti kita sedang menagih pelanggan kita.
karena sudah ada jasa yang sudah kita lakukan, tetapi pelanggan kita belum membayar. Dalam kasus ini, pelanggan kita adalah Apple, balance due-nya $2.500, jadi dia masih berhutang kepada kita $2.500. Utangnya gara-gara apa? Gara ini, pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nah, kita untuk melihat total dari pekerjaan ini seluruhnya adalah 4.500. Tapi amount paid yang sudah dibayarkan oleh Apple baru $2.000. Dia penjualannya seperti apa? Di sini karena cash kita bertambah sebesar $2.000, karena dia baru bayar 2.000, cash kita bertambah 2.000 di debit. Nah, sisanya adalah piutang, kasus receivable kita. Karena tadi dia baru membayar 2.000, maka dia masih berutang kepada kita 2.500. Di sini adalah service revenue lagi, karena itu merupakan pendapatan kita. Kerjanya sudah kita jalankan. Di sini kita bisa zoom saja, jadi seperti ini. Kita lanjut ke tanggal 18. Nah, di tanggal 18 ini ada resit yang kita keluarkan. Nah, resit ini menandakan bahwa pelanggan kita, Shell, sudah membayar. Uangnya sudah kita terima. Payments have been made earlier this morning. Jadi, pembayarannya sudah diverifikasi oleh kita tadi pagi, tanggal 18. Nah, Shell membayar jasa kepada kita, tetapi jasanya adalah starting Desember 1 untuk tahun ini dan starting next year. Ini berarti untuk tahun depan. Nah, nih, teman-teman bisa artikan, ini kita dibayar, tapi kita belum kerja. Karena jangka waktu pekerjaannya belum dimulai. Ini bulan depan, yang satu lagi tahun depan. Tetapi mereka sudah membayar pada kita, uangnya sudah kita terima, sebesar $2.500. Jadi pencatatannya seperti apa? Seperti ini. Nah, kita mendapatkan uang, berarti kita bertambah dong, $2.500. Di sini, yang kita tambahkan adalah unearned. Nah, bedanya apa? Service revenue adalah pekerjaan yang sudah kita lakukan. Jadi, pekerjaan itu sudah selesai. Sedangkan bila unearned, berarti pekerjaan itu belum kita jalankan sama sekali. Persis di kasus ini. Mulainya bulan depan dan tahun depan. Jadi, kerjanya belum kita lakukan, tetapi cash kita sudah bertambah karena mereka sudah bayar duluan. Seperti itu, teman-teman. 2.500. Kita lanjut. Nah, di sini ada resip untuk tanggal 21 yang dikeluarkan oleh PLN. PLN kepada kita, mereka menandakan bahwa kita sudah membayar listrik sejumlah $1.000. Nah, listrik ini akan masuk ke akun yang bernama utilities expense. Dan kita membayar menggunakan cash $1.000. Kenapa beban listrik ini masuk ke utilities expense? Kenapa tidak ada akun yang bernama electricity expense? Karena utilities ini digabung seperti karena utilities ini merupakan beban operasional. Jadi tentu saja gedung kita butuh listrik toh. Jadi ini digabungkan dengan akun-akun beban lainnya yang semisal gas dan juga air. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini ada struktur bank lagi. Nah, jika teman-teman perhatikan, resipnya berasal dari kita sebagai perusahaan. Nah, yang menerima adalah pemilik Sirian pada tanggal 23 November. Nah, pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka masuknya adalah sebuah akun yang bernama Prive. Prive. Nah, teman-teman bisa artikan seperti ini. Kita sebagai pemilik mengambil uang perusahaan kita tentu akan mengurangi
jumlah pendapatan kita di masa depan dong, mengurangi ekuitas kita. Jadi ekuitas kita berkurang, pertamanya di debit. Ini karena dia mengambil dari bank, maka saldo di bank perusahaan kurang sebesar 1.000 dolar. Kita lanjut lagi. Nah, di sini tanggal 25 kita mengeluarkan resip lagi. Nah, kita mengeluarkan resip kepada Honda. Nah, kita lihat Honda itu menyewa jasa kita, tanggal 25 dibayar sebesar 2.800 dolar. Tapi teman-teman lihat di notes, the work has been done since the 31st of October. Jadi pekerjaan ini sudah selesai bulan lalu. Tapi the payment has just recently been confirmed by our staff. Tapi pembayarannya itu baru-baru saja dikonfirmasi. Jika ada sebuah pekerjaan yang sudah selesai, tapi kita belum mendapatkan pembayaran, itu maksudnya akan ke piutang. Tetapi ini merupakan pelunasan piutang. Jadi seperti apa? Nah, piutang. Piutang kita berkurang toh. Mereka membayar lewat cash karena mereka melunasi menggunakan cash, cash kita bertambah, sedangkan piutang kita berkurang. Nah, di sini ada contoh account receivable yang awalnya bertambah di debit, sekarang akan berkurang, berkurangnya di kredit. Seperti itu. Sebesar 2.800 dolar. Nah, ini untuk yang transaksi terakhir tanggal 30. Nah, ini ada yang namanya payslip. Payslip ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia, ini berarti slip gaji untuk karyawan. Di sini bisa kita lihat nama-nama karyawannya dan pay date-nya itu tanggal 30 November. Nah, basic pay 3.000, tidak ada pajak atau apapun. Jadi yang tertera, tertanda tangan adalah 3.000 dolar untuk karyawan kita. Nah, penjurnalannya seperti apa? Karena dia merupakan beban pertama di debit, kita akan masukkan salaries and wages expense. Karena itu artinya beban gaji. Sedangkan yang kita bayar menggunakan cash, berarti cash bertambah di kredit. Sebesar 3.000 dolar. Oke, sini teman-teman bisa lihat proses transaksi kita sudah selesai. Proses penjualan sudah lengkap, semuanya sudah ada. Tadi bila teman-teman ingat, akun, ini saya ada bilang akan menggunakan rumus, tapi saya skip karena kita masuk ke proses penjurnalan dulu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara membuat akun ini gimana. Jika teman-teman sudah membuat COA, pasti ada rumusnya. Jadi teman-teman tinggal Ctrl C, copy, dan Ctrl V untuk paste. Nah, kenapa tidak keluar? Karena di sini salah. Di H6 dan I6. Jadi rumusnya malah mencari di sini, di area yang terhighlight. Gimana kita perbaikinya? Karena jadi kalian pergi ke sini dan em, pergi ke sini, kalian hapus, dan kalian pencet yang sini. Ini juga sama, hapus dan pencet yang sebelahnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka dia akan keluar seperti ini. Nah, kita kan mau menunjukkan yang modelnya seperti di Shichowa seperti ini. Kita mau menunjukkan ini. Kenapa malah muncul seperti ini? Karena ini kita belum mengganti ini kolom index number. Jadi di Shichowa tadi kan kita ingin memunculkan kolom 2. Sekarang kita ingin memunculkan kolom 3. Jadi teman-teman tinggal ketik aja 3. Sisanya sudah benar, sudah di string semua, datanya tidak akan hilang, jadi tinggal enter. Nah, sudah, teman-teman bisa copy ke bawah dan hasilnya akan seperti ini.
Setelah kita selesai membuat jurnal umum, angka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat buku besar, seperti yang sudah saya tampilkan untuk teman-teman di sini. Inilah yang namanya buku besar atau general ledger. Ini semua otomatis sudah dibuat menggunakan Excel, jadi saya akan mengajarkan bagaimana cara kita membuatnya. Sebelum itu juga buku besar ini merupakan, ya, gunanya itu untuk mengetahui berapa total akhir sebuah akun. Jadi misal kita lihat di akun cash. Cash ini kan selama kita menjurnal tadi, ada transaksi yang kita mengeluarkan dan ada transaksi yang kita menerima cash. Nah, itu akan dihitung oleh dia dan hasilnya akan keluar hasil akhirnya. Seperti itu. Nah, khususnya kita ke cara membuatnya. Pertama, pertama pergi ke insert dan pilih ini, pivot table. Sudah, teman-teman blok semuanya yang merupakan jurnal umum kalian. Nah, sudah, oke. Nah, jangan muncul seperti ini. Jadi, untuk membuat buku besar, yang teman-teman perlu adalah tanggal transaksinya. Setelah itu, uang ini perlu uangnya, uang debit, dan juga uang kredit. Intinya jumlah transaksi yang dilakukan, dan teman-teman perlu akun, yaitu akun ini yang sudah kita buat. Tapi akun ini, jangan kalian klik seperti ini. Akun ini kalian klik, kalian tahan, dan kalian pindahkan ke filter. Jadi akan seperti ini. Oke, apakah ini sudah selesai? Belum. Jadi, jika kalian lihat di sini, ini adalah pivot table analyze. Tabel ini hanya akan muncul jika kalian sedang mengklik ini, mengklik pivot table. Jika tidak, dia tidak akan muncul. Jika kalian klik, dia akan muncul. Nah, saya akan memberi contoh akun cash. Nah, di sini, teman-teman hanya bisa lihat total debit dan total kreditnya. Teman-teman tidak akan menemukan satu kolom lagi, yaitu total sebenarnya. Jadi yang sudah ditambah dan dikurang.